Halo Literatus. Semoga kalian selalu sehat dan waras selalu. Sebelum lanjut, ayo dukung channel ini. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumolo alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Inilah putusan hakim terhadap Jessica dalam kasus kopi sianida. Adapun tahapan-tahapan dalam pembacaan putusan oleh majelis hakim. Ketua Majelis Hakim membuka persidangan. Sidang perkara nomor 777 Pit B 2016 PN Jakarta Pusat dengan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pembacaan isi surat tuntutan JPU. Berikut isi tuntutan JPU terhadap Jessica. Menyatakan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Pembacaan isi pledoi Jessica dan kuasa hukum. Berikut isi pledoi Jessica dan kuasa hukum. Dari terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess memohon untuk menyerahkan logika, emosi, dan intuisi yang mulia kepada Tuhan dalam menentukan nasib hidup terdakwa dan menegakkan keadilan seadil-adilnya, karena hanya Tuhan yang tahu secara keseluruhan siapa diri terdakwa dan terdakwa bersumpah kalau terdakwa bukan pembunuh. Terdakwa bisa berada di sini dengan tegar dan kuat adalah bukan bukti yang mutlak kalau Tuhan bersama kita semua. Dari penasihat hukum. 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Membebaskan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dari segala dakwaan. 3. Melepaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. 4. Memulihkan, merehabilitir, serta mengembalikan hak-hak hukum terdakwa ke dalam keadaan semula. Setelah membacakan isi tuntutan JPU dan pledoi Jessica dan kuasa hukumnya, maka dilanjutkan membaca replik sebagai tanggapan JPU terhadap pledoi terdakwa. Setelah itu, dilanjutkan pembacaan duplik pihak Jessica untuk menanggapi replik JPU. Setelah itu, majelis hakim membacakan putusan sela. Menimbang bahwa terhadap keberatan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa serta pendapat penuntut umum tersebut, majelis telah menjatuhkan putusan sela. 1. Menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pemeriksaan perkara nomor 777 Pit B 2016 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dilanjutkan, menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Setelah itu, majelis hakim membacakan fakta-fakta hukum dalam persidangan. Setelah fakta hukum, majelis hakim membacakan pertimbangan-pertimbangan untuk memperkuat amar putusan. Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana seperti yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas membuktikan mengenai tindak pidana dari pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Jessica Kumala Wongso sebagaimana telah diajukan di sidang pengadilan dengan dakwaan tunggal pasal
340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Menimbang bahwa dari uraian pasal ini dapat dikonstatir adanya bestandil delik atau unsur-unsur delik yang harus dibuktikan kebenarannya adalah: 1. Unsur barang siapa. 2. Unsur dengan sengaja. 3. Direncanakan terlebih dahulu. 4. Merampas nyawa orang lain. Menimbang bahwa keempat unsur tersebut bersifat kumulatif, artinya setiap unsur haruslah dibuktikan satu persatu kebenarannya, apakah seluruhnya unsur delik tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atau tidak. Jika salah satu saja unsur delik tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum. Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik tersebut, majelis hakim akan membuktikan satu persatu berikut ini dengan mengkaitkannya dengan segala sesuatu yang terkait antara fakta hukum, pendapat ahli, peraturan hukum, dan keyakinan hakim. 1. Unsur barang siapa. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan secara hukum. Setelah terdakwa dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas terdakwa oleh majelis hakim, ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di depan persidangan ini. Menimbang bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab menjadi modal utama di dalam setiap proses pemeriksaan terdakwa di persidangan. Jika tidak, maka terdakwa tidak akan dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, yakni tidak bisa dipidana sesuai pasal 44 KUHP. Akan tetapi, selama dalam proses persidangan, majelis hakim melihat kondisi kesehatan terdakwa mengikuti persidangan sehat walafiat yang juga dikuatkan oleh ahli psikiatri forensik Dr. Nataria Widiasih Raharjanti. Dalam diri terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa di dalam menjalani proses hukum ini. Bahkan menurut majelis hakim, ketika terjadi jawab-menjawab antara hakim, jaksa, dan penasihat hukum terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan benar, serta menyatakan sadar pada saat kejadian perkara terjadi tanggal 6 Januari 2016. Sehingga menurut majelis hakim, terdakwa Jessica mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikut ini. Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat dan jasmani rohani, maka menurut majelis hakim unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. 2. Unsur dengan sengaja. Menimbang bahwa di dalam hukum pidana
kesengajaan adalah bentuk kesalahan, yakni hubungan antara sikap batin terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Syarat kesengajaan adalah witten and willen atau mengetahui dan menghendaki. Menimbang bahwa dari unsur sengaja tersebut, hakim harus bisa memastikan apakah terdakwa betul-betul mengetahui dan menghendaki apa yang akan terjadi dan apa akibatnya. Namun, sebelum melakukan perbuatan yang dikehendaki tersebut dengan sebutan unsur sengaja melakukan perbuatan pidana, majelis hakim berpendapat perlu diketahui apa yang menyebabkan dilakukan kejahatan tersebut yang disebut sebagai motif. Menurut majelis hakim, sekalipun motif bukan merupakan unsur delik, akan tetapi perlu juga digali apakah ada faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana yang merupakan kajian kriminologi. Sebab tanpa adanya motif, sangat sulit rasanya seseorang itu begitu saja melakukan tindak pidana terhadap seseorang. Terlebih perbuatan itu ditujukan kepada pembunuhan berencana sebagaimana terdapat di dalam pasal 340 KUHP, terkecuali terhadap pembunuhan biasa yang diatur pada pasal 338 KUHP. Berbeda dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dalam pembunuhan berencana memiliki 3 karakteristik. Pertama, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. 2, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Ketiga, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang, artinya pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa sebelum melakukan rencana dengan sengaja melakukan pembunuhan terhadap korban Mirna, maka majelis hakim terlebih dahulu mengungkap adanya motif sesuai fakta yang terungkap di persidangan, baru kemudian akan menjelaskan unsur sengaja sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan sidang di pengadilan setelah diperiksa alat bukti, saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapatkan serangkaian konstruksi hukum terjadinya peristiwa pidana tersebut didahului oleh adanya motif atau latar belakang terjadinya peristiwa pidana tersebut. Hal itu diketahui berdasarkan keterangan saksi Arif, suami korban, saksi Kristi, saksi Dermawan Salihin, orang tua korban, yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa. Menurut majelis hakim, justru pertemuan jamuan makan malam tersebut membuat hati dan pikiran terdakwa semakin tersayat-sayat dan iri hati melihat kebahagiaan rumah tangga Mirna dengan Arif yang begitu bahagia. Sementara terdakwa Jessica datang ke Jakarta sedang diselimuti berbagai masalah, ingin melampiaskan segala kekesalannya kepada korban Mirna. Terlebih lagi berdasarkan fakta sesuai keterangan Arif sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Mirna sebelumnya pernah memberikan nasihat untuk memutuskan pacarnya Patrick yang mengakibatkan gangguan secara psikologis bagi Jessica, berupa berulang kali masuk ke rumah sakit, kehilangan pacar dan kehilangan pekerjaan hingga bermasalah secara hukum di Australia, dan diperparah dengan perkataan korban Mirna yang cetus kepada Jessica, ngapain datang ke Jakarta? Lalu Jessica mengatakan bahwa dia sedang liburan dan sambil mencari kerja apabila ada kerjaan yang cocok. Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa sebab musabab atau motif kematian korban karena adanya unsur sakit hati atau dendam. Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena telah terbukti adanya motif sebelum peristiwa pidana terjadi, maka majelis hakim akan membuktikan apakah ada unsur sengaja terkait kematian Mirna tersebut atau tidak. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim membuktikan unsur sengaja tersebut, terlebih dahulu menjelaskan teori kesengajaan itu yang menurut pendapat Memori Van Tulichting mengatakan pengertian unsur sengaja yaitu dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu. Maka dengan mengutip pendapat Profesor Satohit Kartanegara, sarjana hukum, majelis hakim berpendapat
bahwa yang dimaksud dengan offset willens and witness dikehendaki atau diketahui adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki atau willens perbuatan itu serta harus menginsapi atau mengetahui atau witness akan akibat daripada perbuatan itu, membuktikan bahwa teori ini masih relevan untuk mengungkap dan menggali kasus pembunuhan yang sampai proses pemeriksaan terdakwa sampai sekarang terdakwa tidak mengakui perbuatan yang terjadi sekalipun sesungguhnya terdakwa sadar dan sehat walafiat waktu terjadinya peristiwa pidana tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan teori dan pendapat di atas dikaitkan dengan unsur sengaja dan fakta hukum yang terjadi, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut betul-betul dikehendaki dan diinsapi atau diketahui akan akibat perbuatan tersebut atau tidak. Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah telah terjadi unsur sengaja dalam kaitannya dengan kejahatan pembunuhan berencana yang terjadi di Cafe Olivier tertanggal 6 Januari 2016, maka majelis hakim akan menggunakan teori generalisir atau teori individualisir sebagaimana disampaikan oleh ahli pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Profesor Dr. Edward Omar Syarif Harij SHM Hum mengatakan jika seseorang mati setelah memakan atau minum yang telah diberi natrium cyanida, maka berdasarkan teori generalisir bahwa menurut perhitungan yang layak natrium cyanida tersebutlah yang mengakibatkan seseorang itu mati. Sementara menurut teori individualisir harus diteliti lebih lanjut berapa kandungan natrium cyanida dan makanan atau minuman tersebut dan apakah kandungan yang demikian dapat mengakibatkan mati atau ada hal-hal yang lain yang mengakibatkan kematian. Menimbang bahwa untuk bisa sampai kepada tujuan tersebut di atas tentunya harus diketahui apakah ada unsur sengaja yang menghendaki untuk terjadinya pembunuhan tersebut. Majelis hakim akan melihat fakta yang terungkap di persidangan. Berpedoman kepada pasal 183 KUHP, majelis hakim setelah mencermati alat-alat bukti yang ada ternyata telah melebihi 2 alat bukti yang sah untuk menyatakan kesalahan terdakwa, maka majelis hakim akan memberikan penilaian dalam unsur-unsur di bawah ini. Menimbang bahwa sesuai teori dan doktrin seperti dijelaskan di atas, maka majelis hakim akan membuktikan unsur kesengajaan yang dilakukan terdakwa. Bagaimana kesengajaan itu terjadi yang tentunya perbuatan itu telah dikehendaki dan diketahui secara sadar dan akibatnya daripada pembunuhan itu sesuai fakta-fakta hukum yang terjadi. Menimbang bahwa oleh karena sudah ada rasa sakit hati dan dendam kepada korban Mirna, maka sejak pertemuan korban Mirna, suami Mirna, Arif dan terdakwa Jessica di Bumbu Den Kelapa Gading Jakarta Utara 8 Desember 2015, terdakwa semakin aktif menghubungi korban Mirna melalui WA. Menimbang bahwa untuk memuluskan rencana tersebut, terdakwa sengaja datang lebih dahulu ke restoran Olivier sekitar pukul 15.30 dan langsung memesan tempat duduk 4 orang di area tidak merokok, no smoking area, kepada saksi Apria Cindy yang bertugas sebagai resepsionis restoran Olivier, dan setelah itu terdakwa masuk ke dalam restoran Olivier untuk melihat-lihat keadaan di dalam restoran tersebut. Menimbang bahwa dengan sengaja terdakwa tiba lebih awal di Cafe Olivier, langsung melakukan berbagai observasi mencari tempat duduk yang dipandang lebih aman, yang bisa terhindar dari jarak dekat pandangan CCTV, lalu keluar sebentar memesan paper bag di tengah dengan hanya membeli 3 buah sabun cuci tangan untuk dipergunakan sebagai hadiah kepada ketiga rekan-rekannya yang sudah lama tidak bertemu. Kemudian setelah datang kembali membawa paper bag, langsung meletakkan paper bag tersebut di atas meja nomor 54 dengan tujuan untuk menutupi gelas kopi yang sudah dipersiapkan untuk itu. Menimbang bahwa untuk memuluskan rasa sakit hati dan dendam tersebut, terdakwa Jessica dengan sengaja hanya untuk memesan 1 gelas minuman VIC untuk korban Mirna, balasan jamuan makan malam yang pernah ditraktir oleh korban Mirna dan Arif. Dan anehnya, terdakwa memesan 2 gelas minuman koktail berdosis alkohol tinggi jenis Cyrus dan old fashion untuk pria yang diperuntukkan untuk dirinya sendiri dan langsung diminumnya habis tanpa menunggu temannya korban Mirna.
Menimbang bahwa begitu pentingnya acara tersebut bagi terdakwa, hingga akhirnya terdakwa tidak fokus memesan makanan tambahan semacam camilan, dan sebelum menu disajikan terdakwa sudah langsung melakukan pembayaran close bill atas menu tersebut. Maksudnya untuk mempermudah setelah perbuatan jahat itu selesai, terdakwa bisa langsung meninggalkan tempat kejadian. Menimbang bahwa menurut majelis hakim, jika ada maksud baik daripada terdakwa Jessica selaku teman yang sudah lama tidak bertemu, seharusnya mereka sama-sama datang ke lokasi atau bertemu di Cafe Olivier tanpa harus memesan terlebih dahulu menu kopi tersebut. Buktinya, ketika korban datang ke lokasi meja 54, korban Mirna sempat bertanya kepada terdakwa, "Ini punya siapa minuman Jess?" Dan Jessica bilang, "Ini buat lu, Mir. Kan lu yang bilang." Kemudian Mirna bilang, "Oh ya ampun, untuk apa pesan dulu? Maksud gue nanti aja pesannya pas gue datang." Kemudian Mirna bilang, "Thank you ya, sudah dipesanin." Dan Mirna langsung mengambil minuman ais kopi Vietnam dan mengaduk kopi sebentar dengan sedotan yang sudah ada di dalam gelas. Kemudian meminum dengan menggunakan sedotan di dalam gelas kopi tersebut. Dan terbukti tidak lama setelah minum kopi tersebut, langsung korban Mirna kolaps. Karena di dalam VIC diduga telah ditambahkan natrium N-cyanida, dan sebagai bukti kepuasan dendam tersebut sudah selesai tertumpahkan, terdakwa mengatakan kepada saksi Sandi, kembaran korban Mirna, mengatakan, "Lihat, muka Mirna sudah tenang." Menurut majelis hakim, terdakwa Jessica pun tidak mengira kalau saksi Hani ikut datang bersamaan dengan Mirna. Itulah sebabnya pertemuan sesingkat itu dimanfaatkan Jessica dengan korban Mirna sengaja diskenariokan oleh terdakwa, karena sesuai hasil kesepakatan mereka berempat dalam WA, yakni korban Mirna, saksi Hani dan Vera dan terdakwa Jessica akan bertemu di Cafe Olivier untuk acara reunian sesama kuliah di Australia sekitar pukul 18-an untuk makan bersama, bukan sendiri-sendiri bertemu seperti halnya pertemuan Jessica secara khusus dengan Mirna. Hal itu membuktikan bahwa sesungguhnya terdakwa secara khusus dengan sengaja mempunyai niat jahat untuk melukai dan mematikan korban. Bahkan terdakwa sangat menginisiasi itu semua akan akibat perbuatan yang dilakukannya itu kepada sahabatnya sendiri. Menimbang bahwa untuk membuktikan bahwa unsur sengaja itu apakah sudah benar telah dipenuhi atau tidak, dapat kita lihat dari percakapan terakhir di WA antara terdakwa Jessica dengan korban Mirna. Menimbang bahwa selama rentang waktu pukul 4.29 sampai dengan pukul 5.02 WIB, yakni dalam rentang waktu 33 menit, majelis hakim menilai bahwa terdakwa Jessica mulai gelisah dan berharap-harap cemas ketika respon dari Mirna belum menanggapi WA Jessica tersebut, yang juga dikuatkan dengan gambar CCTV 7 dan 9. Menurut majelis hakim, setelah ada jawaban korban Mirna yang mengatakan Mirna sudah sampai pada pukul 5.02 WIB karena masih menunggu saksi Hani di Starbucks, mulailah terlihat terdakwa menggeser tempat duduknya dari tengah sofa ke tempat sebelumnya di pinggir sofa. Menimbang bahwa terkait kegelisahan Jessica tersebut, majelis hakim berpendapat apabila korban Mirna tidak jadi hadir atau kedatangan korban Mirna bersamaan dengan teman-temannya yang lain, pastilah rencana jahat di dalam kopi yang sudah sekitar 51 menit berada di dalam penguasaannya akan bermasalah, karena tidak akan ada yang meminum kopi Mirna tersebut terkecuali dibuang atau ada orang lain yang menjadi korban. Hal itu dapat dipastikan majelis hakim bahwa ketika korban datang bersamaan Hani dan kopi tersebut langsung diminum oleh korban lewat sedotan yang mengatakan it is awful, kopi ini tidak enak banget, parah seperti yang ditirukan oleh saksi Hani, sembari tangan Mirna mengibas-ibas ke mulutnya sambil menyerahkan kopi tersebut kepada terdakwa yang maksudnya supaya dicicipi selaku pihak yang memesan kopi tersebut. Namun terdakwa menolaknya dengan alasan baru minum 2 gelas koktail seperti yang ditanyakan oleh majelis hakim, membuktikan bahwa di kopi Mirna itu sesungguhnya telah diketahui terdakwa ada sesuatu yang tidak beres, menyebabkan terdakwa tidak bersedia mencicipinya, sementara saksi Hani karena tidak menduga ada sesuatu di dalam kopi tersebut merasa penasaran, ingin mencicipinya, dan ternyata setelah dicicip terasa di lidahnya perih, panas, rasa kopinya pahit,
tidak seperti kopi biasanya dan baunya menyengat, hingga akhirnya gelas kopi tersebut diletakkan kembali di meja 54. Menimbang bahwa jika penasihat hukum terdakwa mengatakan tidak seseorang pun saksi fakta melihat perbuatan Jessica memasukkan natrium sianida ke dalam gelas VIC sehingga terdakwa tidak bisa dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan jaksa penuntut umum, majelis hakim berpendapat bahwa secara faktual, oleh karena selama kurang lebih 51 menit sejak minuman VIC disajikan saksi Agus Turiono hingga datangnya saksi Hane dan korban Mirna duduk di meja 54, hanya terdakwalah yang menguasai VIC di meja 54, maka sesuai menurut hati nurani majelis hakim, Jessica sangat mengetahui dan mengamati siapa yang memasukkan sesuatu ke dalam VIC. Jessica sangat mengetahui siapa yang menggeser-geser gelas kopi dari ujung sofa hingga ke tengah sofa di mana nantinya tempat duduk korban Mirna. Hingga misalnya lalat yang hinggap ke dalam gelas kopi tersebut pun Jessica sangat mengetahuinya. Itu sebabnya ketika korban Mirna belum datang, Jessica tampak gelisah seperti yang ditayangkan di gambar CCTV, karena apabila Mirna tidak jadi datang atau bersamaan datangnya dengan teman-teman yang lain seperti Hani, Mirna, Vera, pastilah rencana jahat Jessica akan berantakan. Buktinya ketika saksi Hani turut datang bersamaan dengan Mirna yang sebelumnya terdakwa tidak menduganya, terdakwa kelihatan kebingungan dan tidak fokus siapa yang lebih dahulu dipeluknya, apakah saksi Hani atau korban Mirna. Bahkan ketika korban Mirna mengaduk kopi pakai sedotan yang sudah ada di dalam gelas VIC, terlihat terdakwa tidak fokus dan tampak menurut gambar CCTV terdakwa menutup mulut. Menurut majelis hakim menandakan dalam bahasa gestur tubuh berarti terdakwa kaget, takut karena tiba-tiba saksi Hani ikut datang dan akan mengetahui nanti peristiwa tersebut. Menimbang bahwa untuk mengetahui adanya unsur sengaja tersebut dapat diketahui 3 hari sebelum Mirna meninggal dunia terlihat percakapan SMS antara Jessica dengan Sandi kembaran Mirna pada tanggal 7 Januari 2016. Saksi Sandi menerima SMS dari terdakwa secara terus-menerus menanyakan apa hasil laboratorium forensik lab 4 terhadap lambung Mirna. Karena saksi Sandi belum tahu hasilnya, tidak menjawab pertanyaan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya terdakwa Jessica telah terbukti merencanakan pembunuhan itu sehingga membuat dirinya sangat cemas apabila diketahui penyebab kematian korban Mirna karena racun sianida. Dari bukti ini pun saksi Sandi tidak terpikirkan kalau korban Mirna mati karena diracun. Petunjuk ini menurut majelis hakim telah membuktikan adanya unsur sengaja terdakwa untuk mematikan korban Mirna. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dapat disimpulkan menurut majelis hakim perbuatan unsur dengan sengaja untuk melakukan pembunuhan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 3. Unsur direncanakan terlebih dahulu. Menimbang bahwa unsur ini merupakan kelanjutan adanya unsur dengan sengaja, artinya unsur sengaja tidak akan terpenuhi jika tidak ada perencanaan lebih dahulu seperti yang sudah dipertimbangkan di atas. Menimbang bahwa mengenai kata-kata sengaja dan rencana dalam pasal equo merupakan corak kesengajaan yang dalam konteks teori dikenal sebagai dolus premeditatis. Menimbang sebagaimana disampaikan ahli pidana Profesor Dr. Edward Omar Sarip tadi di persidangan ini dengan mengutip literatur hukum Jerman mengatakan bahwa dolus premeditatis itu sebagai beraten mat, ya, yang mensyaratkan 3 hal. Pertama, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. 2, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksana kehendak. 3, pelaksana kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niat jahatnya. Pendapat ini sejalan dengan ahli pidana Profesor Dr. Juar Andi Hamzah bahwa untuk menentukan unsur Verbedachten rate atau dengan rencana terlebih dahulu adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaan. Jadi dengan berpikir tenang dan menimbang dengan tenang merupakan penentu diterapkannya
permasalahan ini. Menimbang bahwa menurut majelis hakim, jika dikaitkan dengan foretelling theory tentang kesengajaan dengan unsur perencanaan terlebih dahulu, maka pelaku sudah memiliki gambaran atau bayangan dalam kenyataan untuk mewujudkan rumusan delik sebagaimana diatur pada pasal 340 KUHP. Artinya, jika seseorang ingin membunuh orang lain dengan menggunakan racun, maka pemikiran terstruktur yang ada dalam bayangan terdakwa telah memiliki konsep racun apa yang tepat digunakan untuk mematikan seseorang dengan segera, dan racun tersebut akan dicampurkan dengan apa, lalu bagaimana cara memasukkan racun tersebut, dan kapan serta di mana perbuatan tersebut akan dilakukan. Menimbang bahwa terkait dengan teori dan pendapat hukum di atas, majelis hakim akan mengacu kepada pemahaman dari hati nurani hakim dihubungkan dengan fakta hukum dan pendapat para ahli. Ternyata bahwa akibat adanya berbagai masalah pribadi terdakwa di Australia yang begitu mencekam seperti yang sudah diterangkan di muka, terdakwa langsung mengambil sikap dan memutuskan untuk kembali ke Indonesia tertanggal 5 Desember 15, sesungguhnya bukanlah dalam rangka liburan semata, tetapi karena banyak masalah pribadi, hubungan, pergaulan, dan pekerjaan serta masalah hukum di Australia. Hal itu terbukti dalam persidangan ini bahwa terdakwa sesungguhnya sedang menunggu jadwal persidangan di pengadilan lokal Australia tanggal 4 dan 26 Februari 2016 sebagaimana kesaksian kepolisian Australia bernama John Jesus Torres. Dan kronologis peristiwa ini sudah dijelaskan sebelum memasuki unsur sengaja di atas. Menimbang bahwa terbukti ketika korban Mirna kolaps, tidak lama kemudian beberapa karyawan restoran Olivier, yakni M. Gentel Andilo selaku GM restoran Olivier, saksi Devi Krisnawati selaku head bar, saksi Agustri, saksi Rosi, saksi dan lain-lain, dan beberapa karyawan restoran Olivier lainnya menghampiri meja 54 untuk mencoba memberikan pertolongan kepada korban Mirna, dan mereka melihat warna VIC yang telah dimasukkan racun tersebut yang diminum korban berwarna kekuning-kuningan seperti kunyit, tidak seperti warna VIC pada umumnya yang berwarna coklat kopi susu, di mana pada saat itu terdakwa mempertanyakan bahwa minuman VIC tersebut dicampur dengan apa. Selanjutnya sisa VIC tersebut disimpan dengan memberikan kepada saksi Johannes yang kemudian diserahkan kepada saksi Rangga yang berada di pantry untuk nantinya dilakukan pemeriksaan sebagaimana SOP Cafe Olive. Anehnya dalam duplik pledoi terdakwa justru mempersalahkan Hani dan suami korban Arif mengapa cepat-cepat diangkat korban dari klinik dan langsung dibawa ke rumah sakit Abdi Waluyo. Justru menjadi pertanyaan bagi majelis hakim, apakah ada kaitannya antara pertanyaan terdakwa kepada korban saat masih hidup menanyakan apakah ada klinik di Cafe Olivier dengan alasan untuk membeli obat vitamin. Namun dalam praktek terdakwa tidak pernah membeli obat di klinik tersebut, sehingga keberatan terdakwa yang mempersalahkan saksi Hani dan saksi Arif haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa jika dikaitkan sifat racun sianida NaCN apabila tersentuh dengan kulit akan membuat permukaan kulit menjadi iritatif hingga timbul rasa gatal. Jika dikaitkan dengan gerak-gerik terdakwa di saat keluar dan berdiri dari sofa meja 54 saat korban hendak diangkat dari sofa untuk dibawa ke klinik, terlihat dalam CCTV bahwa terdakwa selalu menggaruk-garuk tangannya dan paha kanannya sesekali. Menimbang bahwa dengan demikian sekalipun tidak dilakukan otopsi terhadap tubuh korban, bukan berarti tidak bisa diketahui penyebab kematian korban. Menurut majelis hakim, penyebab kematian ini dapat diketahui lewat minuman yang disedot korban dari mulut dengan volume 20 ml hingga ditemukan di lambung korban melalui sampel sesuai barang bukti 2 kadar 7.900 mg per liter dengan pH 13 dan BB5 kadar 0,2 mg per liter dengan pH 55. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa benar telah terjadi penambahan racun sianida di dalam VIC. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, akhirnya majelis hakim mempertimbangkan
siapakah sesungguhnya yang paling dominan memasukkan sesuatu zat kimia beracun ke dalam minuman VIC tersebut? Jika pertanyaan ini sudah terjawab nanti, apakah dengan dasar fakta-fakta tersebut di atas sudah dapat disimpulkan bahwa unsur perencanaan telah terbukti? Menimbang bahwa untuk memastikan siapa yang sebenarnya yang lebih dominan memasukkan zat kimia atau racun cyanida NaCN ke dalam minuman VIC korban Mirna, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan logika sederhana, yakni dengan mengelompokkan 3 kelompok, yakni antara pihak penyaji dari Cafe Olivier, pihak penyidik Polri yang menangani barang bukti, dan pihak pemesan yakni terdakwa Jessica Kumala Wongso. Berdasarkan fakta di persidangan, Jessica lah satu-satunya pihak yang lebih lama menguasai minuman VIC sejak diletakkan di meja 54 hingga datang tamunya korban Mirna dan Hani sekitar 51 menit. Menimbang bahwa soal kapan cyanida NaCN tersebut dimasukkan ke dalam VIC dapat diketahui setelah minuman VIC telah siap tersaji di meja 54 oleh saksi Agus Triyono. Terdakwa juga sangat tahu dari mana diambilnya racun tersebut, apakah dari tas coklat atau dari kantong celananya atau dari tempat lain. Sebab setidaknya terdakwa sangat tahu bahwa cyanida mudah terurai pada temperatur tinggi air panas, sehingga terdakwa melarutkan cyanida ke dalam kopi Mirna setelah susu kopi menurun menjadi dingin akibat bercampurnya dengan batu es. Kemudian Jessica juga pasti sudah memperhitungkan rentang waktu perjalanan Mirna ke lokasi tempat kejadian perkara, yakni dapat dilihat dari transkrip percakapan terakhir WA antara Jessica dengan Mirna dan percakapan antara Mirna dengan saksi Hane yang sedang menunggu di Starbucks. Menimbang bahwa mengingat cyanida NaCN bisa didapatkan dengan mudah secara ilegal, sebagaimana keterangan ahli toksikologi Dr. Nur Samran Subandi dan Dr. Aimede Agus Gelgel dan Dr. Budiawan, baik di pertambangan emas ilegal maupun di perkampungan nelayan yang dikenal sebagai potas, sehingga keberadaan natrium cyanida dalam wujud serbuk atau garam dapat diperoleh di pasar gelap. Dengan adanya persesuaian bahwa untuk memperoleh racun cyanida dalam bentuk padat atau serbuk adalah sangat mudah bagi terdakwa dengan cara mendatangi tempat-tempat tersebut di atas. Buktinya sekarang mulai marak kasus pembunuhan dan bunuh diri menggunakan racun cyanida, bahkan pelaku menyatakan terinspirasi oleh kasus kematian Mirna yang selalu ditayangkan oleh media televisi, seperti yang terjadi dalam kasus penipuan dengan penggandaan uang di Depok. Maka adanya racun cyanida yang dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa Jessica tidak perlu dipertanyakan dan dipersoalkan lagi dari mana diperolehnya. Terdakwalah yang lebih pasti untuk menjawabnya. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang paling dominan untuk memasukkan racun cyanida ke dalam kopi tersebut adalah terdakwa Jessica. Menimbang bahwa dari perencanaan terdakwa terlihat bagaimana strateginya mengatur waktu yang sedemikian singkat, mengatur semua rencana jahat tersebut dengan memanfaatkan acara pertemuan reunian dengan teman-teman seperti Mirna, Hani, dan Vera pada jam 18 sampai 19-an WIB. Dimanfaatkannya waktu seefisien mungkin melakukan pertemuan antara terdakwa dengan korban Mirna dengan memesan 1 gelas VIC di tempat yang sama demi untuk melampiaskan perasaan sakit hati dan dendam akibat kepribadian terdakwa yang sudah merasa hancur selama ini di Australia, lalu dilampiaskannya kepada korban Mirna yang baru saja menikmati mahligai rumah tangga ya dengan Arif. Menimbang bahwa jawaban terdakwa yang mengatakan jika minum kopi pada malam hari tidak bisa tidur haruslah dikesampingkan, karena pada tanggal 8 Desember 2015 sekitar pukul 21 WIB sebelum kematian korban Mirna, menurut keterangan Arif, suaminya korban Mirna, terdakwa Jessica korban Mirna dan Arif pernah minum kopi sik ounces bersama di Kelapa Gading pukul 23 WIB. Menimbang bahwa mengacu pada pendapat dan teori di atas yang menyatakan bahwa pembuktian unsur perencanaan terlebih dahulu pada pokoknya harus memenuhi karakter bahwa pelaku di dalam memutuskan kehendak harus dalam keadaan tenang,
harus ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak, serta pelaksanaan kehendak itu dilakukan dalam keadaan tenang ternyata telah terpenuhi. Sebab ternyata terdakwa di dalam merencanakan perbuatan pembunuhan terhadap korban telah didahului merencanakan secara tenang sesuai dalam pikirannya dengan memasukkan racun cyanida NaCN ke dalam minuman VIC korban dengan cara-cara seperti yang sudah diterangkan di atas. Menimbang bahwa jika dikaitkan dengan foretelling theory tentang kesengajaan dengan unsur perencanaan terlebih dahulu, maka ternyata terdakwa sudah memiliki gambaran atau bayangan untuk mewujudkan rumusan delik sebagaimana diatur pada pasal 340 KUHP. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas ternyata unsur direncanakan terlebih dahulu telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Terakhir, unsur merampas nyawa orang lain. Menimbang bahwa unsur ini merupakan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain sehingga dia tidak bernyawa alias mati. Menimbang bahwa oleh karena perampasan terhadap nyawa atau jiwa orang lain yang mengakibatkan dia mati atau tidak bernyawa lagi bisa terjadi jika terlebih dahulu telah dapat dibuktikan adanya unsur sengaja seperti yang sudah dijelaskan di muka, sangat diperlukan pemikiran yang tenang, maka sudah cukup jika si terdakwa berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan itu, sehingga ia menyadari apa akibat perbuatan tersebut. Menimbang bahwa dalam kasus ini terdakwa diduga melakukan pembunuhan melalui minuman racun yang dicampur dalam Vietnamese ice coffee, sehingga perlu dipertanyakan untuk dijawab. Pertama, apakah benar VIC yang dipesan terdakwa Jessica mengandung racun cyanida NaCN? Kedua, apakah benar racun cyanida NaCN ditemukan di dalam tubuh korban Mirna sama dengan yang terkandung di dalam VIC hingga menyebabkan korban Mirna meninggal dunia? Menimbang bahwa pertanyaan ini perlu dijawab dengan benar, sebab apabila pertanyaan ini dapat terjawab dengan benar, berarti dapat dipastikan bahwa meninggalnya korban Mirna adalah disebabkan karena racun cyanida NaCN. Menimbang bahwa akan tetapi sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalah tersebut di atas, terlebih dahulu menjelaskan apa sebenarnya natrium cyanida tersebut. Menimbang bahwa natrium cyanida adalah senyawa yang tersusun dari atom natrium Na dan molekul cyanida Cn, di mana antara ion Na dan ion Cn terjadi ikatan kovalen polar. Sifat fisika dari NaCN mudah terlarut dalam air dan mudah terdegradasi menjadi hidrogen cyanida HCN pada temperatur tinggi dan mempunyai efek korosif atau sifat basa kuat dan sifat toksit yang kuat. Menimbang bahwa apabila natrium cyanida terpapar pada manusia akan menimbulkan efek luka korosif dan efek toksit racunnya. Untuk diketahui bahwa sifat korosif cyanida lebih cepat bekerjanya daripada sifat toksitnya. Sifat korosif ini jika diminum lewat mulut langsung merusak atau membakar semua jaringan yang dikenai. Sedangkan sifat toksitnya, racunnya, sasarannya harus melalui proses panjang melalui mitokondria atau melalui sistem pernapasan sel, sehingga sel tidak bisa bernapas yang mengakibatkan matinya seseorang. Menimbang bahwa NaCN cyanida ada dua bentuk, yakni berupa garam yang berbentuk kristal halus seperti gula dan berupa bongkahan kecil segi 4 dengan ukuran 1,5 kali 1,5 kali 1,0 cm. Ketika garam natrium cyanida tersebut dilarutkan dalam air atau kopi, akan terjadi reaksi hidrolisis membentuk hidrogen cyanida HCN yang merupakan gas yang sangat beracun dan berbau bitter almond atau almond pahit, serta terbentuk natrium hidroksida NaOH yang bersifat basa kuat dan korosif. Menimbang bahwa apabila NaCN dilarutkan ke dalam air panas, maka proses peruraian menjadi HCN dan NaOH akan berlangsung lebih cepat
Sebaliknya, pada kondisi air dingin, maka proses penguraian di atas akan berlangsung lambat. Menimbang bahwa ketika cairan kopi yang mengandung natrium sianida NaCN masuk ke dalam lambung melalui mulut, maka akan segera terjadi reaksi netralisasi natrium sianida oleh asam lambung HCl membentuk gas hidrogen sianida dalam kurung HCN dan NaCl. Menimbang bahwa setelah terbentuk HCN dan NaCl akan terserap oleh saluran pencernaan dan terserap oleh paru-paru yang kemudian akan masuk ke dalam darah dan di metabolisme ke dalam hati dan dinetralisir oleh enzim rhodonase menjadi ion thiosionat SCN-. Menimbang bahwa dengan demikian apabila natrium sianida ini masuk dalam minuman dan atau makanan, terlebih jika dosisnya cukup mematikan, maka korban yang meminum dan memakan lewat racun tersebut dalam sekejap pastilah mati. Menimbang bahwa untuk menjawab atas pertanyaan di atas, berikut ini majelis hakim akan menjelaskan apakah benar minuman yang dipesan terdakwa Jessica mengandung racun sianida NaCN. Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut disimpulkan bahwa kopi yang dipesan oleh Jessica adalah mengandung natrium sianida atau NaCN. Menimbang bahwa selanjutnya yang perlu dijawab atas pertanyaan adalah apakah benar racun sianida NaCN yang ditemukan dalam tubuh Mirna sama dengan yang terkandung dalam VIC hingga mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah benar NaCN sianida terdapat di tubuh dan atau di lambung korban Mirna, setelah majelis hakim mencermati dan mempertimbangkan visum et repertum dan daftar barang bukti BB, dan yang paling relevan menurut majelis hakim untuk menganalisis adalah BB2, barang bukti 2, sebagaimana disampaikan oleh Kombes Pol Dr. Nur Samran Subandi MSD. Ditemukan kadar ion sianida, kadar ion CN sebesar 7.900 mg per liter. Menurut majelis hakim, maka kandungan ion sianida tersebut setara dengan berat molekul NaCN dibanding berat atom CN- dikali kandungan ion sianida sama dengan 49,01 dibanding 26,02 kali 7.900 mgl sama dengan 14,88 gram per liter natrium sianida NaCN. Ini berarti berdasarkan keterangan saksi Hane dan terdakwa sendiri bahwa korban minum sekali sedotan melalui sedotan plastik yang menurut percobaan sesuai berita acara pengujian penambahan sianida pada minuman IC Vietnamese Coffee bahwa volume rata-rata satu sedotan adalah 19,995 ml dibulatkan menjadi 20 ml, sehingga jumlah NaCN yang terkandung di dalam cairan VIC yang diminum korban adalah 0,0149 gram per mililiter kali 20 ml sama dengan 0,298 gram NaCN sama dengan 298 mg. Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, majelis hakim dapat membenarkan masuknya kadar NaCN sianida ke tubuh Mirna sebesar 298 mgl, jauh lebih besar dari letal dosis, batas dosis yang mematikan, yang hanya 171,42 mg per liter untuk berat badan manusia dengan bobot 60 kg. Hal ini didasarkan pada literatur Lewis Jr. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan BB5, setelah ahli patologi forensik Dr. Slamet Purnomo melakukan pemeriksaan luar dan pengambilan sampel di lambung untuk pemeriksaan toksikologi korban Mirna, dan dari lambung tersebut ditemukan kandungan sianida di puslabor Bareskrim Polri sisa 0,2 mg per liter. Menurut majelis hakim, sisa sianida yang terdapat dalam lambung tersebut adalah sisa sianida yang masuk melalui mulut korban dan terserap di sepanjang saluran pencernaan yang dimulai dari mulut, kerongkongan hingga ke lambung. Hal ini terbukti terjadinya iritasi pada bibir dan pada lambung. Kemudian, menurut ahli toksikologi Dr. Rernet Aimade Agus Gelgel, bahwa pengurangan kandungan sianida di lambung disebabkan oleh terjadinya reaksi netralisasi antara asam lambung HCl dengan natrium sianida yang masuk melalui mulut korban.
Reaksi netralisasi tersebut di atas juga ditunjukkan oleh terjadinya peningkatan pH isi lambung menjadi sekitar 5,5, di mana nilai pH normal isi lambung biasanya sekitar 1 sampai 3. Dengan terjadinya penyerapan pada organ tersebut dan adanya netralisasi oleh asam lambung, maka akan terjadi pengurangan kandungan sianida yang sangat drastis di lambung korban sesuai BB5 sebesar 0,2 mg per liter. Menimbang bahwa jika penasihat hukum terdakwa mempermasalahkan bahwa matinya korban Mirna kemungkinan besar karena penyakit lain atau bawaan, majelis hakim berpendapat bahwa argumentasi hukum tersebut tidaklah benar karena menurut ahli forensik patologi Dr. Selamat Purnomo, SPF, dan ahli Profesor Dr. Budi Sampurna, harus ada gejala-gejala yang dialami dan dirasakan oleh korban. Hal ini dibuktikan dari keterangan suami korban saksi Arif dan ayah korban saksi Dermawan kalau Mirna tidak pernah memiliki penyakit. Menimbang bahwa fakta membuktikan jika diperhatikan minuman VIC telah diminum oleh korban terbukti mengandung racun natrium sianida NaCN dengan kadar yang tinggi 7.900 mg per liter dan bersifat sangat korosif. Hal ini bersesuaian dengan kondisi mulut korban, di mana di dalam bibir berubah warna seperti terbakar, di lidah terasa panas, perih, mengakibatkan Mirna mengibas-ibas tangannya ke mulut, sebagaimana diterangkan saksi Hane dan terlihat pada rekaman CCTV, dan hal ini juga dialami oleh saksi Hane dan saksi Depi dan saksi lain dari petugas Olivier yang juga ikut mencicipi minuman VIC tersebut. Menimbang bahwa akibat gejala tersebut mengakibatkan korban Mirna kesulitan bernapas, kejang-kejang, mengeluarkan liur dari mulut, hingga Mirna bersandar ke sofa dan tidak sadarkan diri hingga korban dibawa ke rumah sakit, dan tidak lama kemudian korban Mirna meninggal dunia berdasarkan surat keterangan Rumah Sakit Abdi Waluyo tanggal 6 Januari 2016 sekitar pukul 18 WIB. Semua gejala ini bersesuaian dengan gejala keracunan sianida seperti yang dijelaskan oleh para ahli toksikologi dan patologi sebagaimana terdapat dalam BAP. Menimbang bahwa dengan demikian pendapat penasihat hukum terdakwa yang mengatakan matinya korban disebabkan oleh penyakit bawaan haruslah dikesampingkan, akan tetapi majelis hakim berkeyakinan bahwa matinya korban Mirna adalah disebabkan racun sianida yang terkandung di dalam minuman VIC. Menimbang bahwa jika menurut Profesor Beng Beng Ong, sisa cairan di lambung 0,2 mg per liter terlalu kecil karena jauh di bawah letal dosis sebesar 17142 mg per liter untuk berat badan manusia 60 kg. Yang diperkuat oleh para ahli dari tim penasihat hukum terdakwa mengatakan bisa saja NaCN 0,2 mgl itu merupakan hasil dari postmortem proses pembusukan, atau NaCN tersebut bisa saja dimasukkan ke dalam jasad Mirna dari luar setelah Mirna mati. Artinya ada tangan jahil yang memasukkan NaCN ke lambung. Berdasarkan keterangan para ahli toksikologi dan patologi yang dipelajari majelis hakim, pendapat tersebut tidak mungkin terjadi. Sebab jasad korban telah mengalami proses pengawetan, embalming, pada awal kematiannya dengan menggunakan formalin yang dilakukan ahli patologi Dr. Jaja Surya Atmaja. Jika sianida dimasukkan setelah Mirna mati, pasti tidak ada ulcerasi atau iritasi akibat bahan korosif. Padahal terbukti terjadi korosif, ulcerasi yang begitu luas pada lambung Mirna. Buktinya racun sianida dalam kopi Mirna masuk lewat mulut sewaktu korban masih hidup, di mana gejalanya nampak dalam gambar atau foto bibir korban berubah kehitaman atau keabu-abuan seperti terbakar. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim dapat memastikan bahwa matinya korban Mirna adalah disebabkan oleh efek korosif racun sianida. Disebabkan oleh efek toksik racun sianida. Dengan terbuktinya natrium sianida di tubuh Mirna sekalipun itu dalam hitungan kecil, yakni 0,2 mg per liter di lambung, maka menurut majelis hakim barang bukti lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena dengan bukti sisa 0,2 mg per liter yang terdapat di lambung korban sudah memberikan keyakinan bagi majelis hakim bahwa matinya korban Mirna
adalah karena efek korosif dan efek toksik racun cyanida NaCN. Hal ini juga diperkuat oleh adanya visum et repertum dari Labor Bareskrim Polri. Dengan demikian, pendapat hukum para ahli dari penasihat hukum yang mengatakan bahwa matinya korban Mirna tidak dapat dipastikan karena disebabkan natrium cyanida haruslah ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, karena ternyata telah terbukti bahwa yang menyebabkan matinya korban Mirna adalah karena racun cyanida NaCN yang dimasukkan ke dalam VIC, dan yang memasukkan racun tersebut telah terbukti dalam unsur-unsur sebelumnya dilakukan oleh terdakwa Jessica Kumolo Wongso. Dengan demikian, unsur merampas nyawa orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata secara hukum perbuatan terdakwa Jessica Kumolo Wongso telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal jaksa penuntut umum pasal 340 KUHP. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pledoi pembelaan terdakwa Jessica Kumolo Wongso maupun penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa Jessica Kumolo Wongso dalam pembelaan dan duplik pembelaannya pada pokoknya memohon untuk menyerahkan logika emosi dan intuisi yang mulia kepada Tuhan dalam menentukan nasib hidup terdakwa dan menegakkan keadilan seadil-adilnya. Karena hanya Tuhan yang tahu secara keseluruhan siapa diri terdakwa, dan terdakwa bersumpah kalau terdakwa bukan pembunuh. Terdakwa bisa berada di sini dengan tegar dan kuat adalah bukti yang mutlak kalau Tuhan bersama kita semua. Menimbang bahwa sedangkan tim penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan pada pokoknya supaya majelis hakim berkenan: 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumolo alias Jessica Kumolo Wongso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. 2. Membebaskan terdakwa Jessica Kumolo Wongso dari segala dakwaan. 3. Melepaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. 4. Memulihkan, merehabilitasi serta mengembalikan hak-hak hukum terdakwa ke dalam keadaan semula serta membebaskan biaya perkara ini kepada negara. Membebankan ya. Atas pembelaan terdakwa secara pribadi maksudnya ya. Bersama ini majelis hakim mempertimbangkan pada pokoknya substansi yang disampaikan oleh terdakwa Jessica hanya menyangkut perasaan pikiran untuk menggugah perasaan saja bagi yang tidak mengerti persoalan hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Menurut majelis hakim, pembelaan tersebut tidak menyentuh pokok perkara yang dapat meyakinkan majelis hakim. Menimbang bahwa jika terdakwa mengatakan dalam pembelaannya bukanlah terdakwa yang memasukkan racun cyanida NaCN di dalam kopi Mirna sambil terisak-isak atau menangis, mulai dari awal pembacaan pledoi hingga akhir, menurut naluri majelis hakim sangat yakin bahwa terdakwalah yang memasukkan racun cyanida di kopi Mirna. Dengan dasar selama kurang lebih 51 menit kopi dalam penguasaan terdakwa, tidak ada orang lain selain terdakwa di meja 54, sehingga terdakwa sangat mengetahui apa yang terjadi pada kopi tersebut seperti yang sudah majelis hakim jelaskan di muka. Menimbang bahwa dalam pembelaan terdakwa telah memanfaatkan suara isak tangis sambil pakai kacamata yang sebelumnya tidak pernah pakai kacamata di persidangan ini. Majelis hakim menilai apakah itu sungguh tulus atau tidak. Namun majelis hakim memandang bahwa tangisan tersebut tidak murni, tidak tulus dari hati nurani yang mendalam. Tangisan itu hanya sandiwara sesuai kepribadian terdakwa yang sudah diketahui selama proses persidangan. Sebab selama terdakwa terisak-isak membacakan pledoinya mulai dari awal hingga akhir pembacaan pledoi tersebut, tidak sedikit pun terdakwa meneteskan air mata dan ingus pun dari hidung tidak ada yang menetes hingga ke mulut.
Hal itu diperhatikan majelis hakim ketika lengan kirinya sambil memegang mikrofon menghapus hidungnya, tidak tampak air tangisan di pangkal lengan tersebut. Apalagi terdakwa tidak pernah saat itu memegang tisu atau sapu tangan untuk menghapus air matanya. Menimbang bahwa berbeda penampilan terdakwa ketika ahli kriminolog Profesor Dr. Roni Nitya Baskoro mengatakan terdakwa adalah pembohong yang tampak gestur tubuhnya sering melakukan defense mekanisme dalam bentuk proyeksi, substansi dan lain-lain, sering melakukan blocking dengan melipat kaki. Pada saat itu terlihat raut wajah dan mata terdakwa berkaca-kaca dan hidungnya agak memerah sambil menghapuskan sesekali dengan tisu. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim dengan sangat menyesal menolak pembelaan terdakwa Jessica Kumolo Wongso, terlebih terdakwa tidak pernah merasa menyesal akan perbuatannya karena menurut terdakwa bukan dia melakukan racun tersebut di kopi Mirna. Menimbang menanggapi pledoi penasihat hukum terdakwa, sesungguhnya sekalipun terdakwa sama sekali tidak merasa menyesal dalam kasus pembunuhan Mirna karena menurut terdakwa tidak pernah merasa melakukan perbuatan tersebut. Namun pendapat tersebut menjadi bertolak belakang ketika penasihat hukum terdakwa dalam pledoinya mengatakan sekiranya di Indonesia menganut sistem juri seperti yang berlaku di Amerika Serikat, maka pasti terdakwa Jessica akan dibebaskan, membuktikan sesungguhnya penasihat hukum terdakwa telah menyadari bahwa sistem yang berlaku di Indonesia menganut civil law, bukan common law. Artinya sistem hukum di Indonesia tidak menganut sistem juri seperti dianut di Amerika Serikat, membuktikan bahwa penasihat hukum terdakwa dan terdakwa sendiri berarti sangat mengetahui bahwa terdakwa sesungguhnya akan dihukum bersalah di pengadilan Indonesia. Menimbang bahwa pertimbangan dan penilaian majelis hakim terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa untuk selain dan selebihnya tidak perlu kami pertimbangkan lagi karena berbagai pendapat ahli yang kontroversial terkait dengan sebab kematian korban Mirna telah dipertimbangkan di dalam unsur-unsur delik di muka. Oleh karena itu, permohonan penasihat hukum agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan atau dakwaan jaksa penuntut umum haruslah ditolak. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 340 KUHP, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menimbang bahwa oleh karena majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 244 KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang telah dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka hakim perlu menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini. Pada akhirnya, dibacakanlah amar putusan. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri terdakwa. Hal-hal yang memberatkan: 1. Akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Wayan Mirna Solihin telah meninggal dunia. 2. Perbuatan terdakwa adalah keji dan sadis, tersebut dilakukan terhadap teman terdakwa sendiri. 3. Terdakwa tidak pernah merasa menyesal atas perbuatannya sendiri. 4. Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya sendiri. Hal-hal yang meringankan: terdakwa masih berusia muda, diharapkan masih bisa memperbaiki diri di masa depan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut,
maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sehingga diharapkan putusan ini akan berguna bagi terdakwa sebagai introspeksi diri termasuk kepada masyarakat, khususnya kepada pihak korban. Mengingat akan pasal 340 KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini, mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumolo alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan nomor 18 dirampas untuk dimusnahkan. Nomor 19 sampai dengan nomor 29 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor 30 dikembalikan pada saksi Arif Sumarko. Nomor 31 sampai dengan nomor 45 dikembalikan pada Restoran Olivier melalui saksi Dewi Krisnawati Siagian. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 oleh kami, Kisworo SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Partahi Tulus Hutapea SHMH, dan Dr. Binsar M. Gultom SHSEMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Demikian putusan majelis.